Alur cerita ini merupakan kisah perjalanan Ip Man yang melanjutkan hidup di Hong Kong. Kisah dimulai saat Ip Man berniat mendirikan sekolah seni bela diri Wing Chun untuk pertama kalinya. Ia dibantu oleh temannya bernama Leung Kan untuk menemukan tempat dengan harga sewa murah. Namun tempat itu terletak di atap gedung. Ip Man mulai membuat dan menyebar brosur perguruannya. Namun sampai saat ini belum juga ada calon murid yang datang. Saat hari menjelang sore, Ip Man memutuskan pulang ke rumah. Tetapi di tengah jalan ia melihat istrinya yang saat ini hamil anak kedua sedang mengantri air. Ip Man segera membantu istrinya dan memintanya untuk beristirahat. Putra Ip Man bernama Zun memberitahu mereka kalau uang bulanan sekolah belum dibayar. Dengan terpaksa Cheung mengambil uang simpanan mereka. Pemilik tempat menggedor-gedor pintu untuk menagih uang sewa kontrakan. Namun karena uang sewa tak cukup, Cheung meminta Ip Man agar jangan membukakan pintunya. Keesokan harinya saat Ip Man sedang menunggu calon murid, seorang penghuni gedung meminta izin untuk menjemur cucian di tempat latihannya. Tentu saja Ip Man mengizinkan dan membantunya. Seorang pemuda bernama Wong Leung datang mencari guru Wing Chun. Namun ia tidak datang untuk menjadi murid. Leung mengajak Ip Man untuk berduel. Duel dimulai dengan serangan kecil oleh Leung. Meskipun sudah banyak terkena pukulan, Leung tidak menyerah. Sampai akhirnya Ip Man terpaksa memukul Leung dengan keras. Hal ini membuat Leung sadar kalau kemampuan Ip Man tidak main-main. Leung langsung pergi begitu saja. Sore hari saat Ip Man akan pulang, Leung datang kembali dengan membawa teman-temannya. Kedatangan mereka ke sini ingin mengetes kemampuan Ip Man. Ip Man langsung mengajar mereka semua dengan sangat mudah. Menyadari Wing Chun sangat hebat, Leung dan temannya memutuskan untuk berguru kepada Ip Man. Di hari berikutnya Ip Man mulai memberi dasar-dasar gerakan bela diri Wing Chun. Di sela-sela latihan tiba-tiba datang sekelompok pemuda yang ternyata juga ingin berguru kepada Ip Man. Sebenarnya Wong Leung lah yang membawa mereka untuk bergabung. Kini sekolah bela diri Wing Chun mulai berkembang. Cheung meminta Ip Man untuk menarik uang latihan karena mereka sangat membutuhkan uang. Ketika latihan selesai Ip Man mulai menagih uang kepada muridnya. Namun sebagian besar mereka belum bisa membayar karena keuangan mereka sangat buruk setelah dijajah oleh Jepang. Meskipun begitu, Ip Man tidak memaksakan mereka. Setibanya di rumah, Cheung sedikit kecewa karena uang pelatihan sangat sedikit. Di malam harinya saat Ip Man sedang membeli makan, ia tak sengaja melihat orang yang mencuri dagangan sedang dikeroyok. Tak disangka orang itu adalah Chou, teman lamanya. Ip Man mencoba menyelamatkan Chou. Ip Man lalu segera membayar barang curian tersebut dan mengejar Chou bersama putranya yaitu Yao. Ip Man sangat terkejut mengetahui kini Chou tak ingat apa-apa setelah tertembak tentara Jepang demi menyelamatkan Ip Man. Hal itu pun membuat Ip Man merasa bersalah. Yao berharap kepada Ip Man agar mencarikan pekerjaan demi memberi makan ayahnya. Pagi harinya Ip Man membawa Yao ke tempat kerja Leung Kan yang merupakan produksi berita koran harian. Kebetulan sekali sedang mencari orang untuk ditempatkan di bagian menggambar. Wong Leung sedang memasang brosur sekolah Wing Chun. Tiba-tiba didatangi beberapa pria dari sekolah bela diri lain. Mereka tidak suka karena Leung memasang brosur di wilayahnya. Salah satu dari mereka bernama Kei. Kei menantang Leung untuk berduel. Tentu saja Leung menerimanya dan meminta Kei agar tidak meminta bantuan kepada temannya. Keduanya lalu mulai berduel dan dimenangkan oleh Leung dengan sangat mudah. Namun teman-teman Kei tak terima dan langsung mengeroyok Leung sampai babak belur. Tak lama kemudian teman-teman Kei mendatangi tempat latihan Ip Man untuk meminta uang tebusan karena Leung ada di tangan mereka. Ip Man langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan yaitu di pasar ikan. Di sanalah ia bertemu beberapa murid yang sedang menyekap Leung di dalam air. Kei kemudian meminta Ip Man memberikan uang tebusan namun Ip Man menolak. Mereka mulai menyerang Ip Man. Mereka kemudian mengambil berbagai macam senjata untuk mengalahkan Ip Man. Tak cuma itu, murid yang tadinya sedikit kini mulai bermunculan lebih banyak. Ip Man terus menghajar semua tanpa cedera sedikit pun. Sampai akhirnya muncul geng lain yang menghentikan mereka. Geng itu dipimpin oleh Jin. Ia ingin membantu Ip Man. Master mereka bernama Hang Chun datang.
Ip Man menjelaskan kronologi masalahnya tapi Master Hang tetap menyalahkan pihak Ip Man karena promosi Wing Chun di wilayahnya. Hang memberitahu Ip Man jika ingin membuka sekolah bela diri di kota ini maka Ip Man harus melawan para master untuk menguji kemampuannya. Seorang polisi sekaligus teman Hang bernama Fatso menangkap Ip Man karena sudah membuat kerusuhan. Setelah kejadian itu Master Hang dan Fatso diam-diam bertemu dengan Inspektur Walis yang merupakan perwira senior Inggris yang senang korupsi. Keduanya lalu memberikan uang perlindungan dari sekolah seni bela diri. Cheung mendapatkan kabar bahwa suaminya ditahan di kantor polisi dan jika ingin suaminya bebas maka ia harus memberikan uang tebusan. Karena ia tak punya uang yang cukup, Cheung meminta pertolongan ke Leung. Ip Man dan Jin bercerita tentang masa lalu mereka. Salah satu telinga Jin tidak bisa berfungsi setelah berduel dengan Ip Man. Jin telah menikah dan memiliki seorang anak. Cheung bersama Leung datang untuk menebus Ip Man. Kemudian disusul dengan istri Jin yang datang untuk membebaskan suaminya. Jin juga meminta uang istrinya agar diberikan ke Ip Man untuk membebaskan muridnya. Keesokan harinya Ip Man menghadiri upacara untuk menghadapi para master bela diri di kota tersebut. Di sana sudah disiapkan meja bundar. Master Hang menjelaskan tata cara pertarungan. Jika Ip Man mampu bertahan maka semua master di kota akan memanggil Ip Man sebagai master. Ip Man naik ke atas meja dan siap untuk melawan para penantang. Salah satu master bernama Lo naik ke meja untuk melawan Ip Man. Pertarungan pertama dimulai. Ip Man dengan mudahnya menjatuhkan Master Lo. Master bernama Cheng kemudian naik ke meja untuk mengalahkan Ip Man. Akan tetapi lagi-lagi Ip Man berhasil mengalahkannya. Melihat kemampuan Ip Man, para master tidak ada yang mau menantang Ip Man. Sampainya Guru Hang maju untuk menjadi penantang terakhir. Duel antara Ip Man dan Master Hang berjalan cukup lama karena kemampuan keduanya sama-sama luar biasa. Meja yang dipijak mereka pun patah menjadi dua yang artinya hasil keduanya imbang. Ip Man diizinkan untuk membuka sekolah bela diri namun Hang menyarankan Ip Man untuk rutin membayar iuran perlindungan. Tentu saja Ip Man menolak. Ia menulis kabar tentang sekolah bela diri Wing Chun dan kini menjadi banyak peminatnya. Namun karena Ip Man menolak untuk membayar iuran, Master Hang menyuruh murid-muridnya untuk berkeliaran di sekitar sekolah Wing Chun dan menghentikan orang-orang yang mau mendaftar. Tak hanya itu, mereka juga mengejek murid-murid Wing Chun sehingga Wong Leung serta yang lainnya emosi dan terjadilah duel yang menghancurkan barang-barang milik orang lain. Akibat dari kerusuhan itu Ip Man disuruh pergi oleh pemilik gedung. Ip Man tetap sabar dan memaafkan perbuatan murid-muridnya. Ip Man pergi menemui Master Hang untuk meminta agar murid Hang tidak mengganggu muridnya lagi. Ip Man juga menegaskan kalau ia tak akan mengeluarkan uang untuk membayar iuran. Tetapi Master Hang menjelaskan kalau itu sudah bagian dari aturan wilayah tersebut. Ia juga mengajakkan kembali berduel. Namun di tengah pertarungan, Master Hang hampir saja memukul anaknya yang masih kecil. Untungnya Ip Man langsung segera menolong anak itu. Ip Man kemudian mengingatkan Master Hang agar memprioritaskan waktu bersama keluarganya dibanding perkelahian. Hal itu membuat Master Hang sadar dan membenarkan masukan dari Ip Man. Malam harinya saat Ip Man di rumah, para murid-muridnya datang untuk memindahkan peralatan latihan ke rumah Ip Man. Wong Leung sebagai kakak pertama meminta maaf kepada guru karena telah mengacaukan semuanya. Ip Man memberikan nasihat kepada Wong Leung bahwa dirinya tidak hebat seperti yang apa ia pikirkan. Mungkin 20 tahun lagi ia tidak setangguh sekarang ini. Pagi harinya Ip Man dan murid-muridnya terpaksa latihan di tempat umum. Master Hang datang dan tiba-tiba bersikap baik kepada Ip Man. Ia juga memberi mereka tiket pertandingan seni bela diri. Saat Master Hang sedang mempersiapkan ring tinju tiba-tiba Walis datang dengan membawa petinju terkenal bernama Taylor, atau dengan nama panggung The Twister Master. Hang menanyakan ke Fatso masalah uang iuran yang sudah dikumpulkan ke Walis karena sampai saat ini ia dan Fatso belum juga mendapatkan bagian. Master Hang marah-marah ke Walis untuk menagih uang bagiannya. Namun Walis malah lebih galak dan mengusir Master Hang. Fatso menenangkan Hang dan menyuruhnya agar tidak cari masalah dengan orang barat. Hari pertandingan telah tiba. Semua perguruan kungfu datang ke pertunjukan tersebut dan menonton.
Pertunjukan pembuka diisi oleh jurus dari perguruan Hang. It's not pantomime, Taylor. This is Chinese boxing. Di tengah pertunjukan, Twister tiba-tiba naik ke panggung dan dengan sombongnya meminta Kei untuk memukulnya. Tapi ternyata tubuh Twister sangat kuat. Twister meremehkan tinju Cina yang membuat para murid tak terima sehingga menjadi kerusuhan. Melihat perilaku Twister yang seenaknya, Master Hang pun menyuruhnya agar minta maaf karena sudah meremehkan seni bela diri di Cina. Tapi Twister dengan angkuh menolak minta maaf kecuali jika ada yang bisa mengalahkannya. Beat me in a fight right now, and I'll apologize. Master Hang maju untuk melawan Twister. Saat babak pertama Hang lebih unggul setelah menunjukkan beberapa teknik bela dirinya. Ip Man memberi masukan kepada Hang agar menyerang Twister di bagian lengan ototnya. Namun tentu saja itu tak mudah bagi Master Hang. Ronde kedua dimulai. Dalam ronde kali ini serangan Master Hang tak berpengaruh banyak pada Twister. Master Hang yang ternyata memiliki asma mulai lelah dan mendapatkan pukulan keras dari Twister. Meski begitu Hang tak menyerah sampai babak kedua selesai. Ip Man meminta Hang untuk menyerah tapi Hang menolak. Saat babak ketiga dimulai asma Hang tiba-tiba kambuh. Twister mengambil kesempatan untuk memukuli Master Hang sampai meninggal. Berita kematian Master Hang menyebar di mana-mana hingga membuat masyarakat Tiongkok marah besar. Termasuk Ip Man dan para master kungfu lainnya. Wallace juga ditegur oleh atasannya karena kini warga Cina menyalahkan mereka atas kematian Master Hang. Wallace menyuruh Fatso untuk menangkap Leung karena sudah menyebarkan kabar lewat koran. Tak hanya itu, Wallace juga memukuli Leung dan memperingatinya agar tak membuat berita lagi. Keesokan harinya konferensi pers diadakan. Wallace berbohong, kematian Master Hang dikenakan ketidaksengajaan. Twister juga meremehkan kemampuannya dengan menantang setiap seni bela diri Tiongkok manapun. Ia juga membuat dupa yang sangat besar dan bersedia melawan siapapun hingga dupa itu habis. Any challenger for as long as this thing burns. Ip Man datang dan menegaskan ke Twister kalau dupa bukanlah candaan melainkan tradisi untuk menghormati leluhur mereka. Karena Twister semakin berulah, Ip Man menantang Twister untuk berduel dengannya. You're making a big mistake. Ip Man membawa istri dan anaknya untuk tinggal sementara di tetangganya karena takut mengganggu mereka saat latihan. Sementara Fatso kini tak lagi berpihak kepada Barat. Ia menemui Leung dan membocorkan informasi yang bisa menjatuhkan Wallace. Tiba-tiba istri Ip Man hendak melahirkan anak keduanya. Tapi ia menolak untuk memberitahu Ip Man sebelum duel selesai. Tujuannya agar Ip Man bisa fokus dalam pertandingannya. Ip Man berlatih sepanjang hari dengan memukuli kayu. Hari pertandingan Ip Man melawan Twister telah tiba. Semua warga Cina dan Barat datang ke pertunjukan tersebut. Untuk pertama kalinya kungfu melawan boxing. Ronde pertama dimulai. Ip Man terkena pukulan dari Twister yang membuatnya knockout. Namun Ip Man tak menyerah. Ia bangkit kembali dan melawan Twister dengan serangan kaki. Ketika ronde kedua dimulai, Ip Man menggunakan teknik Wing Chun-nya untuk memukuli Twister beberapa kali. Akan tetapi saat ronde kedua berakhir, Twister melakukan kecurangan dengan memukul Ip Man. Anehnya tidak ada yang menegur Twister dan membiarkan begitu saja. Mereka juga mengeluarkan peraturan baru bahwa Ip Man tak boleh menggunakan kaki. Ip Man menjadi marah tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ip Man ingat tentang ucapannya yang pernah ia katakan kepada Hang bahwa untuk melemahkan Twister ada di bagian lengannya. Ip Man segera bangkit dan mengubah strategi. Strategi itu ternyata berhasil melemahkan Twister. Ip Man secara leluasa memukuli Twister puluhan kali sampai membuat Twister tak sadarkan diri. Duel dimenangkan oleh Ip Man. Semua warga Cina bersorak untuk kemenangannya. Sedangkan Wallace ditangkap oleh atasannya karena sudah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Ip Man memberi kata-kata kepada penonton agar saling menghormati satu sama lain meskipun adanya perbedaan ras, suku, budaya maupun status. Setelah pertandingan selesai, Ip Man kembali ke rumah dan mendapati anak keduanya sudah lahir.
Beberapa minggu kemudian Yao datang ke rumah Ip Man dan memperkenalkan seorang anak laki-laki bernama Bruce Lee yang ingin belajar seni Wing Chun untuk melawan orang yang tak dia sukai. Ip Man hanya tersenyum dan menyuruhnya agar kembali lagi setelah sudah dewasa. 真厉害啊！等你长大了再回来找我吧。 Biarpun setiap orang mempunyai status yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya kita semua adalah sama. Harga diri dan kehormatan setiap orang berada pada tingkat yang sama. Jadi kita harus saling menghormati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nyalain tombol notifikasi, like, komen, dan subscribe. Cek alur cerita film lainnya hanya di Tiba-Tiba Cerita.